pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa, nanti kita ceritanya pelan-pelan ke belakang nih. Dan di sebelah saya sudah ada Bro, panggilnya Bro ya, biar aku kayak seumuran. Bro Alang Kun. Nah, kalau nama panggungnya lumayan aneh juga ya, Alang Kun. Alang Kun, ya, Alang Kun. Alang itu apa? Panggilan dari kecil ya. Nama kecil ya? Dari kecil Alang. ya Alang. Kun itu KUND, apa? Karena nyiptain technical trading, saya kasih nama KUND. KUND itu apa? KUND itu konfirmasi up and down. Konfirmasi up Confirmation and down. Ya. Jadi alangnya ALANK Ya, KUND itu ya. KUND ya. Kalau mau cari di Instagram atau di YouTube ALANK, Alang Kun, kunnya Alang KUND. Kun, ya Alang Kun Ribbon. Alang Kun Ribbon. Ya. Pokoknya kalau ada foto profilnya kayak gini mirip, berarti bener. Kalau cewek cantik bukan. Saya sangat tertarik sekali untuk bisa memaksa Bro Alang ini main-main ke sini. Saya ingin ketularan. Ketularan apa tuh? Ingin ketularan suksesnya, ingin ketularan kok bisa. Usia berapa sih sekarang? Oh, kalau usia lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan. Ya masih mungkin di bawah saya, belum 40 kan? Belum. Belum ya. Kepala 3 lah. Ya, Enggak juga. Belum. lebih. Kepala 3 kan berarti? Bawah 40 dikit lah. Iya, berarti kan kepala 3 ya? Kepala 3 lah. Masih kepala 3 lah. Kalau saya udah kepala 4 gitu kan. Nggak kelihatan ya. Kayak kepala 5 kan. Saya dapat info bahwa Bro Alang Kun ini memenangkan sesuatu, bukan kompetisi ya, tetapi Bukan. semacam ajang pembuktian trader-trader mancanegara gitu ya. Ya, ya. Dari seluruh dunia bisa ikut ya. Iya. Dari seluruh satu dunia. dunia. Mungkin Bro Alang bisa jelasin sendiri nih. Itu konsepnya gimana acaranya? Itu sih untuk umum ya sebetulnya ya. Awalnya sih temen ya. Temen Teman ada yang ikut gitu. ada yang ikut lulus. Terus udah lama sih. Ya dari tahun kemarin. Dan udah apa? Udah megang akun real ya lumayan kakap lah ya. Lumayan kakap lah. Nah di situ kan saya mulai kepo apa sih itu gitu kan. Apa sih itu apa kayak namanya apa? Kayak kompetisi atau apa, kalau menang baru kita dikasih balance atau apa. Oh enggak katanya gitu. Ini ada rulesnya ini bla 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 gitu kan. Yang mengacunya ke trader, saya bilang sih trader profesional ya yang seperti itu ya. Seperti institusi-institusi pasti memakai rule seperti itu gitu. Oke. Nah makanya di situ saya agak tertarik nih. Gua bisa nggak ya gitu kan? Gua bisa nggak ya? Gua trading udah lama kan, kenal trading dari 2009. 2009. Kenalnya ya. Kenalnya. Belajar sampai 2010, 2011 sampai nyari guru ke sana sini gitu kan. Ya di situ punya challenge sendiri aja. Gua bisa nggak gitu kan? Jadi dibilang apa? Ya dapetin sertifikat itu gitu lah, Yeah. trader pro lah gitu ya. Apalagi ini bukan di Indonesia gitu, di luar. Nah situ baru mulai mulai ikut dan dengan keyakinan Keyakinan alhamdulillah 100% gitu ya. 100% di situ yakin, tapi dengan tekanan juga waktu itu jalaninnya karena ponakan sakit, orang tua sakit. Sekarang juga orang tua masih sakit gitu, tapi karena yakin terus, karena pengen trade saya pengen lebih baik gitu kan, maka saya harus ikut gitu. Dan harus berhasil tentunya gitu. Tahun berapa itu memutuskan untuk ikut itu? Juga cuman bulan-bulan kemarin. Tahun ini berarti? Tahun ini. 2022 gitu ya? Akhir tahun kemarin cuman lihat-lihat, baca rulesnya seperti ini, terus lihat orang-orang yang ada YouTube-nya kan, nonton YouTube-nya gitu, trader-trader yang udah lulus ada di ini di interview gitu kan. Nah saya baru memutuskan bulan kemarin gitu. Alhamdulillah pastinya harusnya dikasihnya 2 bulan, saya selesaikan 3 minggu gitu. Jadi itu kan ada rules-rulesnya gitu ya. Jadi dikasih waktu 2 bulan
ada harusnya gimana? Dua fase. Ada dua. Fase pertama. Fase pertama itu drawdown nggak boleh dari intraday, nggak boleh dari 5% ya per hari ya. Drawdown floating pun nggak boleh lebih dari 5%. 5%. Oke. Nah, terus maksimal 12%. Drawdownnya? Iya, selama fase 1 ya. Jadi floating sehari nggak boleh lebih dari 5%. Ya. Terus selama periode kualifikasi tidak boleh lebih dari 12%. Target profit 8%. 8%. Kecil ya. Kecil sih. Kalau untuk para gambler itu kan 8% mah sekedipan ya. Sekedipan. Tapi kan itu jadi very high risk dan tidak bagus untuk kesehatan mental gitu. Betul. Nah, di situ juga saya tertarik apa ya? Ya memang trader pro itu bukan dilihat dari pencapaian profit ya, atau bukan melihat dari besar kecilnya profit, tapi melihat dari konsistensi. Trading ini apa? Yang harus kita perhitungkan yang awal itu ya risknya. Resikonya dulu, jangan mikir profitnya dulu gitu. Iya betul, itu saya sangat sepakat sih sama Bro Alam. Jadi 8% targetnya 8%. di achieve dalam kurun waktu 3 minggu. Enggak, dikasih waktu minimal 1 minggu, maksimal 1 bulan. 1 bulan. Nah, saya selesaikan tahap 1 2 minggu. 2 minggu. Jadi sudah bisa mencapai 8%, minimal profit 8%, lebih nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tanpa drawdown tidak lebih dari 5% daily. Ya, DD nggak ada toleransi. Oke. Gitu. Nah, di situ 2 minggu saya naik lulus fase 1, naik ke fase 2, rule-nya sama, cuman profitnya agak kecil. Malah diturunin. Ya? Fase kedua malah target profitnya diturunkan. Dengan risk yang tetap. Risknya tetap, target diturunkan. Iya. Jadi lebih gampang dong atau lebih susah fase 2? Yang atau mungkin balance-nya lebih besar? Balance sama. Balance sama. Di balance berapa waktu itu? Balance berapapun sama lah, yang penting risk. Kalau risk kan hitungan persen ya. Oke. Gitu kan. Itu kalau balance itu tergantung register. Dari mulai $5.000, 1.000, 20.000 sampai ratusan ribu. Terserah kita mau register. Jadi itu kita join itu kita bayar ya? Betul. Untuk biaya pendaftaran ya? Iya. Untuk biaya pendaftaran kita bayar. Ya, ada yang kurang dari 50, anggaplah $50, ada yang $100, ada yang berapa, tergantung kita pilih akun yang nanti yang mau balance kita berapa dapat. Ya? Karena itu tadi balance itu yang menentukan nanti hadiah yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Betul. Jadi kalau ikut balance yang 10.000 misalnya, setelah melewati lulus 2 fase ini, dikasih balance beneran gitu ya. Akun real senilai 10.000 sesuai di pendaftaran memilih balance berapa. Tapi gitu nanti setelah kita dapat akun real, kalau konsisten terus selama berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan, itu balance kita ditambah. Ada top up lagi. Top up lagi secara progresif ya. Jadi setelah lulus 2 fase ini, itu kita dikasih balance akun real gitu ya. Tapi bukan bisa di WD ya, tapi kita trading di sana. Profitnya bisa di WD. Profitnya bisa di WD, sharing profit. Sharing profit dengan pihak perusahaannya. Iya. Tapi sharing profitnya lumayan juga sih, 85-15 ya. Kita 85. Jadi memang perusahaannya tidak cari profit sih, memang dia mencoba mengumpulkan para trader dari seluruh dunia gitu ya. Ya mungkin begitulah. Yang join ada berapa orang gitu sekali fase gitu? Banyak banget. Ratusan. Lebih malah, kan ini sedunia, bukan se-Asia lagi ya. Saya bilang sedunia lah bisa dibilang. Gitu. Wah, itu luar biasa sekali pengalamannya yang sangat luar biasa ya, nggak bisa dinilai dengan uang. Maksudnya balance mungkin kita punya nih balance gitu nih, tapi kalau didapatkan dari sebuah achievement yang buah dari kedisiplinan, buah dari ketekunan, itu pasti beda lah ya. Iya. Pasti beda. Fase 1 itu kan 1 bulan. Fase 1 1 bulan. 1 bulan, tapi kalau 1 minggu kita udah mencapai target profit atau rules yang enggak kita langgar, itu bisa lulus. Fase 1 bisa langsung naik. Nah, saya kebetulan fase 2 minggu saya lulus. Nah, lanjut fase 2.
Fase 2 rule sama, cuman target profit diturunin minimal profit 5%. Saya selesaikan 4 hari. Nah, 4 hari ternyata saya upgrade belum bisa. Minimal kan 5 hari itu dalam seminggu itu kan. Jadi hari kelima OP 0,01 udah tuh klik langsung close, langsung lulus. Gitu. Jadi cuman 5 hari ya yang fase kedua itu ya. Iya, jadi hari kelima walaupun cuman OP close gitu ya. Karena kan profit saya udah lebih dari 5%. Nah, saya OP asal aja 0,01 langsung close lagi juga nggak masalah, yang Betul. penting harinya terpenuhi. Iya. Gitu. Nah, terus itu maksudnya upgrade kemana? Upgrade dari fase 1 ke fase 2 kan. Oh, iya. Dari fase 2 upgrade ke apa namanya? Ada fase berikutnya lagi? Ya enggak, langsung menang gitu. Langsung menang gitu. Oh, iya. Langsung apa? Terkualifikasi dan dapat akun real itu. Dapat sertifikat dulu, sertifikat. Mana? Saya mau lihat sertifikatnya beneran nggak? Maksudnya ini kan dari tadi dia bilang-bilang gini, nah buktinya mana? Nah ini nih coba saya. Kebetulan di print ada teman-teman yang minta di print. Jadi from my Forex Fund Certificate of Achievement ini kepada Sofyan Alangkun ini ya. Saya baca nih. Trader ini telah berhasil melewati evaluasi MFF atau My Forex Funds. Melalui kedisiplinan, kerja keras, ketekunan, trader ini membuktikan bahwa dia capable atau apa capable itu ya? Pantas untuk mendapatkan predikat sebagai istilahnya professional trader. Is officially My Forex Fund professional trader. Ini tanda tangan dari CEO myforexfunds.com. Wah, ini teman-teman. Saya bantu gitu. Nah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Ya, ini jadi Bro Alan ini salah satu orang Indonesia yang berhasil mendapatkan predikat professional trader dari beberapa ya. Dari My Forex Fund ini kumpulan beberapa perusahaan yang berpusat di Kanada. Bukan kumpulan ya, tapi perusahaan terpusat di Kanada kalau nggak. Perusahaan yang ada di Kanada seperti itu, yang mengadakan acara ini ya. Iya. Sebuah acara yang mungkin kalau teman-teman yang belum tahu boleh googling apa yang sudah diikuti Mas Alang sehingga membuahkan hasil. Nah, tentunya kalau saya sih nggak bahas balance-nya sih. Saya nggak bahas balance-nya, itu sudah resiko, jadi resiko karena ikut event ini kan gitu ya. Iya. Nah, maksudnya apa yang Mas Alang dapatkan selain hadiah dari event ini? Maksudnya dapat insight apa, atau kalau tadi kan awalnya keinginan untuk ikut acara ini adalah untuk supaya tradingnya jadi lebih baik. Lebih baik, betul. Gitu ya. Disiplin dan lain-lain. Tapi masa harus ikut event gini, harus ikut event kayak gini baru jadi lebih baik gitu? Di sini karena ada rules ya. Mungkin lebih kepada apa ya? Kepada apa ya namanya? Kayak harus ditekankan gitu. Kalau misalnya dana kita kan rata-rata orang ceklak-ceklik gitulah, nggak ada rule lah gitu. Kebetulan saya memang berapa tahun ke belakang punya tim trader, tapi ini sendiri ya. Kalau ini sendiri ya. Punya tim trader, jadi kita punya ada akun dikelola misalnya, di situ ada SOP untuk memperlakukan akun kita, untuk misalnya dari teknikalnya. Terus ada SOP juga untuk diri kita, untuk si trader. Nah, kita patuh di situ. Saya udah beberapa tahun ini melakukan itu, menjalankan itu. Akhirnya saya tertarik dengan ikut ini. Apakah metode saya dengan tim itu betul apa enggak gitu kan? Dan saya tidak melihat profit besar atau kecil, tapi yang saya pernah saya datengin juga dulu Trader Pro itu enggak ngobrol sama Trader Pro itu enggak bicara profit harus ratusan persen gini enggak gitu, tapi dengan disiplin
disiplin rule, teknikal, lalu risk management diperhitungkan gitu kan. Nah, itu yang sulit sebetulnya gitu. Nah, itu yang sulit. Nah, di situ saya bisa nggak gitu kan. Nah, terus kebetulan nih kemarin-kemarin kan atau di apa? Di luar sana ya banyak sekarang ini dunia trading nggak susah kayak dulu ngenalin trading itu apa gitu kan. Karena saya bilang oknum ya. Saya bilang oknum mengenalkan trading tapi menyalahgunakan gitu kan. Yeah. Nah, sehingga masyarakat memang nggak asing lagi bila dengan bahasa trading forex, trading gold dan lain-lain gitu. Tapi mereka jadi korban ya, ujung-ujungnya jadi korban gitu kan. Karena mereka seringnya kan memberitahukan potensinya tanpa Manisnya memberitakan aja resikonya. ya. Iya betul. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, saya kan udah silent ya 2017 silent, 2020 baru keluar lagi. Nah, yang kedua banyak trader baru ya, newbie lah, trader baru itu salah pembelajaran jadi salah udah salah arah nih. Salah arah gitu. Salah arah karena apa, kayak di sosmed lah ya, mereka itu bilang mentor lah gitu kan, seolah-olah mentor cuman punya cop-cop doang gitu kan. nggak punya pembuktian. Nah, terus dengan cara screenshot biru-biru gitu kan. Nah, jadi seolah-olah dia inilah gitu kan. Nah, di situ saya tertarik lagi untuk keluar untuk ngasih pembelajaran apa adanya yang sebenarnya. Sampai terakhir password investor saya kasih siapa orang gitu biar tahu nih bro, trading itu nggak biru-biru semua. Saya pun ada kena SL, kena plus, tapi ujung-ujungnya kan kita lihat dana ini berkembang. Ya, berkembang nggak gitu. Plus dikurangi minus dalam sebulan, 2 bulan atau setahun itu plus nggak gitu kan. Nah gitu, jadi jangan teman saya kan datang 1% sehari, 5% sehari, aduh, disitulah saya mulai keluar lagi, saya mulai membuktikan, terus bicara apa adanya, sampai sekarang saya mendapatkan ini ya sangat bersyukur gitu. Salah satu pembuktian juga. Salah satu pembuktian, dan saya nggak pernah bicara manis dulu ke siapapun, nggak pernah bicara manis kalau trading, masalah trading ya. Ya apa adanya gitu. Nah, jadi kemarin saya sempet ya sharing atau banyak yang tanya harus dari mana mulai trading ini, gitu kan. Kalau saya boleh saran ya, kan banyak lihat di YouTube, beli buku, otodidak lah. Saya awal dulu otodidak, setelah otodidak hasilnya nggak ada. Karena apa? Mungkin karena nggak ada yang mengarahkan ya. Nah, setelah itu mulailah tuh saya cari-cari guru. Ada guru di mana ya tertarik dengan biru-biru itu dulu juga sama sih. Nah, makanya saya kenapa bilang gini, karena pengalaman ya gitu. Nah, ternyata pas didatengin, oh begini gitu kan. Belajar, bayar sekian, susah kan dulu. Nyari guru trading itu susah. Bayar 7 juta, 10 juta, seminggu bisa nggak bisa ya terserah gitu kan. Akhirnya habis. Di situ mikir orang lain bisa, kok gua nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu kan. Terus saya punya motivasi juga, saya punya anak yatim piatu, anak kakak saya gitu kan. Disitulah motivasinya pengen benar-benar bisa sampai menghasilkan teknikal KWND itu. Berawal dari kesalahan gitu, dari SL ya. Jadi sebuah proses yang panjang ya. Evaluasi ya intinya nggak nyerah ya, saya nggak nyerah gitu. Nah, itu yang kayaknya jarang dipunya orang-orang ya. Kadang orang-orang dipresentasi tentang forex, entah itu dari marketing broker atau mentor abal-abal kalau saya boleh bilang gitu ya misalnya. Terus nyoba, oh yaudah deposit trading.
MC kan, Ya. habis duitnya, udah selesai punya. Oh berarti di forex itu bla bla bla, kan kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi salah satu kunci sukses kita adalah bahwa tidak menyerah. Tapi dalam tanda kurung tidak menyerah ini juga tidak jalan di tempat ya. Betul. Tetap mencari mentor, tetap belajar dari segala Evaluasi, macam ya. macam sumber, Iya. terus mencoba dan mencoba ya. Iya. Mungkin nggak harus akun real, mungkin bisa belajar dari akun demo Akun dulu, demo, atau betul. amount yang kecil dulu, lot Iya. yang kecil dulu gitu kan. Betul. Walaupun mungkin saya percaya juga Mas Alang kalau sekarang juga nggak mungkin yang full lot gitu nggak sih Oh trading? enggak, saya enggak. Itu bukan berarti kan semakin jago semakin full lot kan, Oh, nggak gitu enggak. juga ya? Justru itu godaan itu harus melawan psikologis ya. Benar. Ya. Iya. Gitu. Jadi pada intinya teman-teman kalau misalnya tertarik ke industri trading, apalagi jadi trader ini, saran saya ya yang efektif yang saya rasakan itu harus mempunyai mentor. Oke, betul. Karena apa? Karena ketika kita nanti ada sesuatu kita mau sharing itu pasti ke mentor. Terus ataupun mentor punya apa gitu, informasi apa kan di-sharingkan juga gitu. Dikasih tahu ke teman ke kalian gitu. Soalnya masalahnya banyak ya, selain teknikal tiap hari juga kita pasti butuh sharing misalnya gitu kan, apalagi yang baru ya. Terus masalah pemilihan broker juga itu penting, sangat penting gitu, karena eman-eman kan sekarang kalau misalnya kita trading di brokernya abal-abal gitu, tiba-tiba broker itu scam. Iya. Kan nggak lucu kan gitu. Nah masalah itu kan panjang itu. Betul, Obrolan harus itu teliti. step by stepnya ya gitu. Nah terus yang kedua fokus pada satu teknikal yang benar-benar kita sesuai dengan style kita ya, style masing-masing, perdalam, pahami, terus dilatih ya, nanti chemistry atau feel-nya dapet sih. Betul. Gitu. Jangan semua indikator dicobain. Itu. Yang lagi profit dipuji, yang lagi kena SL dihujat. Iya. Kan namanya juga indikator ataupun gaya trading itu kan punya kelemahan dan kelebihan. Betul. Gitu, tinggal Anda cocok sama yang mana. Betul. Kan gitu. Tidak perlu saling menyalahkan. Oh, scalping itu begini. Oh, day trader itu begini. Kan nggak ada selesai, salah-salahan itu kan nggak menghasilkan profit gitu ya. Iya. Tapi dari Mas Alang tadi, nomor satu tadi adalah cari mentor. Cari mentor yang benar maksudnya. Yakin gitu ya. dulu ya, harus yakin dulu kalau mau. Satu harus yakin. Yakin Bahwa trading forex ini bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan, betul. Bukan tentang instant money atau easy money, Betul. tetapi yang jelas di trading forex ini potensi ada. Potensinya besar. Risk juga ada. Bahkan di semua bisnis begitu. Betul. Di semua bisnis begitu. Nomor satu tadi yakin bahwa trading forex ini bisa menghasilkan. Betul. Cuman tinggal PR adalah bagaimana. Betul. Gitu kan. Yang kedua tadi mentor. Iya. Mentor ini supaya akselerasi ya. Ya. Jadi kalau ketika kita ya dapat masalah atau analisa buntu atau apa atau di kehidupan kita misalkan, itu kan berpengaruh ke psikologis. Ya kita curhat ya ke mentor kita gitu. Iya. Ya, harus seperti apa gitu. Tapi Jangan sampai mentor salah orang juga ya. harus digarisbawahi, mentor yang benar-benar mentor gitu. Tapi harus namanya mentor ya, udah pasti kan punya akun dong, akun real kan. Minimal portofolio ada lah, minimal gitu portofolio ya. lah. Bukan cuma cek. screenshot yang hari ini doang. Gitu. Floatingnya aja nggak mau dikasih tahu. Jadi rata-rata gini, terutama orang negeri tetangga ya, banyak yang masuk ke sini lewat sosmed kan. Iya. Dia pakai bot kan, masukin orang itu ke grupnya. Nah, dia caranya bikin 2 akun demo, yang kanan buy, yang kiri sell. Nah yang profit di screenshot, di share, sehingga orang bukan gitu kan, ngiler kan, akhirnya pengen ini, padahal bukan. Jadi caranya gitu. Saran saya ya kalau pilih mentor yang benar-benar mentor seperti apa gitu. Benar-benar mentor itu ya punya akun real, kita tahu dia bisa trading itu dari mana, dari akun dia sendiri gitu, dari portofolio dia sendiri. Kalau nggak punya akun, ya ngapain belajar ke dia gitu kan. Nah gitu.
Misalnya saya, Om ngajarin saya dagang apa tuh, Om dagang apa tuh yang skincare lah yang sekarang lah ya. Iya. Ngasih tahu ke saya apa skincare itu begini, wow lu bakal kaya ini gitu. Ntar gua ajarin, Om sendiri nggak jualan. Nah kan nggak lucu. Gitulah. Jadi butuhnya tuh mentor ya, bukan pembicara gitu. Bukan pembicara, betul. Mentor yang Mentor the real mentor ya. sudah punya istilahnya kan kayak praktisi gitu kan. Betul, Dia sudah praktisi. menjalani sehingga dia bisa memberitahukan kita peta menuju apa yang telah dia capai. Betul. Kan Terus gitu. yang bisa mengarahkan mengarahkan kitanya gitu. Oh, lu mah begini berarti gitu kan. Nah, harusnya gini coba gini kan nantinya gitu kan. Iya. Itu sharingnya apa? Jadi nggak buntu gitu ke kitanya. Nah kalau dulu saya susah, mentor itu nggak gitu, bisa nggak bisa. Nah saya berkata begini karena pengalaman saya gitu, nggak. Oh evaluasi kan saya, oh harusnya gini gitu. Baru saya bisa bicara begini gitu. Dulunya otodidak, nabrak sana nabrak sini gitu ya. Habis ya. Mungkin luka-luka gitu ya, cebur sungai gitu. Balik lagi ini gimana gitu ya. Terus tadi pemilihan broker. Ya. Pemilihan broker memang harus hati-hati. Kita tidak menyudutkan pihak tertentu, juga tidak mempromosikan pihak tertentu juga. Tapi intinya kalau saya sih biasanya milih broker itu kalau saya nih minimal saya kenal orang dalam. Kalau saya. Tapi kan susah juga untuk setiap orang bisa kenal orang dalam dari broker. Nah, kira-kira ada tips nggak secara umum aja? Secara umum ya, kalau saya apalagi sekarang broker itu banyak dari luar juga banyak ya. Dari luar banyak. Udah lokal luar banyak. Campur aduk lah. Kalau dulu zaman saya kehitung jari broker itu. Betul. Si biru misalnya, si merah, si anu gitu, si abu gitu kan. Cuman ada misalnya 4 gitu. Nah sekarang kan ratusan mungkin ribuan mungkin. Nah sini saya mulai mempelajari lagi broker tersebut ya. Ternyata broker itu ada banyak macam ya. Broker itu ada yang saya katakan sama teman-teman itu gray label, ada yang white label gitu, ada yang bener-bener broker gitu kan. Nah saran saya ya minimal ya di white label masih bisa lah gitu, apalagi yang broker benar-benar. Kalau lokal, apalagi lokal, kalau lokal itu semua terdaftar, sudah terpercaya ya, terdaftar di hukum di Indonesia gitu. Nah kalau yang luar ini yang banyak nawarin, nah itu dia kita tawarin seperti tipis, komisi kecil, free swipe. Saya lebih baik di split agak besar sama ada komisi. Semua butuh makan bos. Gitu. Kita ini bisnis, semua butuh makan. Broker pun butuh makan. Masa dikasih gitu? Ya apa? Kasih kita tipis gitu. Ya apa tuh? Jadi kalau ngasih gitu rata-rata nantinya ada masalah. Gitu. Entah di tradingan kitanya diganggu atau WD-nya nggak dibayar atau memang scam sekalian. Kalau scam kan susah gitu. Susah, nggak bisa WD, nggak bisa. Nah itu di websitenya mana ini ada gitu. Yang pasti kalau saya sih mencermati tentang broker, ayo kita bermain dengan resiko yang berani kita tanggung. Misalnya kalau di broker luar misalnya, yang mungkin secara kasat mata kantornya nggak ada, orangnya nggak tahu, bermainlah dengan, maksudnya gini, tetap ke bisnis atau peluang apapun, kalau uang itu terjelek adalah hilang, maka hidup Anda masih baik-baik saja. Betul. Ya kan, kalau jangan sampai kita melimpahkan semua harta kekayaan kita kepada orang yang nggak tahu kita ada di mana. Misalkan kalau ngomong tentang broker luar mungkin di 100, 200 dolar, 1000 dolar masih oke kalau ya. Kalau di broker lokal mungkin ada bisa dengan amount yang lebih besar misalnya. Tapi intinya harus hati-hati, tidak boleh greedy, tidak boleh tamak ya. Pun kita punya strategi apapun, pun kita punya pegang kuncinya profit misalnya, tetap yang namanya manajemen risiko itu harus penting ya. Baik itu di dalam trading maupun di dalam margin, ya kan. Kita mau margin berapa, deposit berapa, kita siap nih dengan
risikonya, Ya, gitu kan. betul. Karena memang ya itu tadi semua bisnis juga begitu kok. Iya, Semua bisnis juga begitu. semua. Itu tadi Dan harus mempunyai SOP ya. oh iya betul. SOP. Harus punya trading plan. Ya, trading plan. Ya dari di SOP itu ada poin-poinnya trading plan itu. Oke. Gitu. SOP itu kayak gimana misalnya? SOP misalnya akun A lah, katakan akun saya akun A. SOP-nya misalnya teknikalnya yang dipakai SND misalnya support resisten. Nah, itu satu udah. Jangan ada teknikal lain yang masuk ke akun itu. Gitu kan. Terus yang kedua misalnya kita analisa per day 5 pair. Probabilitas yang paling tinggi misalnya 2 atau 3 baru kita yang entry-nya di situ di probabilitas yang paling tinggi dari 5 itu mengerucut nanti. Mengerucut yang probabilitas yang paling tinggi lah yang dimasuk. Pairnya ditentuin dari 5 itu. Misalnya XAU, GU, EU, AU, misalnya EJ misalnya segitu. Itu aja udah gitu. Terus apa ya? Banyak sih SL, DP gitu ya. SL mau diintervensi atau enggak kan ada itu secara tim. Kalau secara tim misalnya bisa diintervensi tapi dengan kesepakatan bersama misalnya. Intervensi itu seperti apa? Kita misalnya banyak buy SL TP. Nah intervensi paling kalau kita banyaknya ke hold posisi ya. Ketika belum kena TP SL minus itu jadi SL plus ditaikin ke atas OP. Paling intervensi itu ataupun mau cut sekalian gitu. Misalnya profit target kita profit $200 lah misalnya. Ini baru jalan $100. Terus di tengah jalan ada analisa lagi nih, ini ternyata mau koreksi lagi nih misalnya di tengah jalan. Nah, di situ cut langsung atau memang SL plus itu intervensi ya. Kalau enggak, tapi tetap harus berdasar ya. Iya, harus berdasar. Ada poinnya gitu. Nah, semua perusahaan mempunyai SOP. Pabrik, apalagi negara, gitu kan. Ada rule-nya gitu. Kalau kita tidak memakai SOP, saya jamin. Iya, karena kan itu tadi. Ya. Kalau yang saya dapat dari Bro Alang ini, semua bisnis punya SOP. Betul. Pabrik sepatu, rumah makan, apapun tuh punya SOP untuk menjalankan bisnisnya. Betul. Dan kalau kita nih, trading forex ini kan bisa dibilang bisnis yang lumayan gampang. Dalam artian nggak perlu rekrut pegawai, nggak perlu sewa gedung, nggak perlu beli properti, nggak perlu absensi, kan sangat simpel ini. Cuman mungkin perlu HP atau laptop dan akun trading. Yang simpel sama kuota internet, sama jaringan gitu ya. Nah, dengan yang sudah simpel ini nggak boleh kita melupakan yang namanya SOP, karena semua bisnis punya SOP untuk menjalankan bisnisnya. Iya, nggak mungkin kan kita asal-asalan mau buy apa sell, beli apa jual. Kan banyak, gitu. Tapi banyak kayaknya. Banyak kayaknya. Banyak. Nah ini teguran sekalian langsung ke Anda yang nonton video ini, kalau Anda masih cuman tidak menghargai apalagi yang Anda lihat signal di sosmed gitu kan, ada terus tinggal follow gitu ya. Follow, waduh. Kan nggak punya ini. Nggak punya pendirian. Nggak punya jati diri ya. Nggak punya jati diri. Nah, maksudnya SOP ini kan wajib dan harus punya. Kalau belum punya, ayo belajar. Ya. Jangan nyoba-nyoba dulu, rugi puluhan juta, ratusan juta, kemudian nyala-nyalain orang lain. Baru mau belajar ya setelah Baru itu. mau belajar. Sangat lambat ini fasenya gitu. Saya banget dulu gitu. Itu kan, tapi kan proses yang menjadikan kita hari ini. Ya, gitu ini, ya. Ya sekarang kan jadi apa? Sekarang kan mudah gitu, jadi banyak mentor yang benar gitu. Bener-bener mentor banyak. Gitu. Kalau ngomong mentor ini, Bro Alang buka edukasi gitu nggak sih? Tergantung ya. Tergantung apa teman-teman, nanti kita saksikan di part 2 aja. Itu aja. Di part 2 aja. Kalau masih penasaran nanti cek part 2 kita. Thank you. Bye bye.